ciri-ciri orang terkena penyakit was-was atau bisikan kejahatan dari setan yang mengacaukan pikiran, memang diantaranya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di antara ciri-ciri orang terkena was-was dalam akidah misalnya, atau was-was yang terkait dengan keimanan, di dalam diri penderita was-was, apakah tiba-tiba atau seolah diundang, apakah secara tidak disengaja atau seolah-olah disengaja, ada bisikan-bisikan atau pikiran-pikiran yang sangat buruk, yang sangat tidak diinginkan, yang sangat kurang ajar kepada Allah, kepada Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada orang lain, kepada agama dan sebagainya, terkait misalnya dengan bisikan-bisikan yang kalau bukan was-was itu bisa jadi adalah kesyirikan, ridah atau kemurtadan, kekufuran, dan sebagainya. Kemudian tanda lahirnya mungkin ia sering melamun, sering mengurung diri di dalam kamar, jadi jarang bergaul, bahkan jangankan dengan orang lain di luar rumahnya, dengan orang-orang di dalam rumahnya pun menjadi bisa jarang berkomunikasi. Kalau di dalam bersuci dari najis merasa masih najis, merasa najis menciprat kemana-mana, padahal bisa jadi itu hanyalah sangkaan. Meskipun bisa saja terkadang ada memang ya, tapi seringkali adalah hanya kekhawatiran, hanya ketakutan bahwa najis sudah mengenai apakah badannya, pakaiannya, dan sebagainya. Dalam hal mandi wajib atau juga dalam berwudu, merasa bahwa air belum merata kepada anggota mandi wajib atau anggota badan yang harus diwuduinya. Seperti itu. Sehingga tampak di dalam zahirnya atau lahirnya adalah ia seringkali berlama-lama di kamar mandi atau di toilet atau di tempat wudu. Kemudian juga ya biasanya memang terlihat oleh orang lain ia membaca, apakah itu bacaan di wudu atau juga gerakan-gerakan wudu yang diulang-ulang secara berlebihan. Kemudian juga dalam hal ibadah sholat, misalnya merasa bahwa dari mulai niatnya, takbiratul ihramnya, kemudian bacaan Fatihah dan sebagainya itu merasa belumlah benar, merasa belum sempurna, merasa jangan-jangan tidaklah sah. Sehingga terlihat di lahirnya juga ya mengangkat tangan diulang-ulang, membaca takbir diulang-ulang, membaca Fatihah pun diulang-ulang, dan sebagainya. Ciri-ciri orang terkena penyakit was-was atau bisikan kejahatan dari setan yang mengacaukan pikiran,
memang diantaranya seperti itu. Nah, kalau misalnya di was-was yang lain, misalnya was-was perceraian, itu ia resah jika ia berhubungan, maksudnya berhubungan intim dengan suaminya atau istrinya, takut sudah menjadi zina karena khawatir pernikahannya sudah batal, sudah terjadi perceraian gitu. Nah, padahal baru saja ketakutan telah terjadi tolak atau perceraian. Belum tentu, dan ia pun tidak yakin bahwa tolak atau cerai itu sudah jatuh seperti itu. Tetapi keraguan akhirnya berlebihan sehingga mengganggu. Bahkan cerai atau yang baru tolak atau talak 1 saja itu seolah sudah talak 3. Padahal andai pun terjadi jatuh talak 1 sekalipun, itu selama masih masa iddah masih bisa rujuk kembali seperti itu. Kecuali kalau misalnya memang masa iddah sudah terlewat, nah maka di situ memang sudah diharamkan untuk kembali melakukannya. Namun masih bisa ditolong dengan menikah kembali seperti itu. Kalau yang talak 3 kan itu ya sudah tidak bisa menikah lagi jika sang istri belum dulu menikah dengan lelaki yang lain. Setelah menikah dengan lelaki yang lain baru bisa kembali kepada pasangannya, dan itu harus memang bukan direncanakan, bukan main-main. Harus betulan terjadi pernikahan dengan yang lain dulu gitu, si istrinya, si mantan istrinya. Baru nanti bisa balikan lagi jika sudah bercerai dengan suami yang lainnya tersebut. Nah, seperti itu. Ya pokoknya ciri-ciri penderita gangguan was-was itu diantaranya seperti itu. Lebih terlihat ya akhirnya bukan hanya was-was tetapi juga kecemasan ya. Kemudian ya aneka macam gangguan, biasanya fisik-psikis juga kena, stres, kemudian ke asam lambung berlebih dan sebagainya. Ya pokoknya was-was bagaimanapun terasa berat untuk dilawan, untuk diabaikan, harus dilawan dengan cara diabaikan. Karena seolah-olah itulah jalan satu-satunya untuk keluar dari lingkaran was-was setan tersebut dan bisa menjalani kehidupan secara normal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.